Akhirnya MBRK akan bangkrut nih. Loh, saya jualan burung, kenapa saya harus menjatuhkan? Yang namanya prediksi ataupun yang namanya gambling itu tidak ada. Burung itu akan menurun gratis. Itu harganya sudah pasti ya? Harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada hari ini Dua Sekawan kembali lagi mengadakan podcast yang dimana podcast ini ala kadarnya. Dan pada hari ini teman-teman ya, Dua Sekawan sudah berada di salah satu ruangan yang dimana ruangan ini lokasinya bertepatan di tempat Mas Holis, yaitu Mall Graha MBRK. Alamatnya di Curug Tangerang teman-teman ya. Jadi hari ini kita mau coba berbincang-bincang lagi dengan Mas Holis. Apa seperti gimana nya, langsung simak aja teman-teman ya. Assalamualaikum Mas Holis. Waalaikumsalam. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Selalu. Jadi gini Mas, ini udah nggak tahu yang keberapa kalinya Dua Sekawan main kesini lagi. Betul. Jadi Dua Sekawan pengen bertanya, nanti Mas Holis ngejawab ya? Boleh. Oke. Sambil santai ya? Sambil santai. Sambil rokok-rokokan. Oh iya. Ini rokoknya apa Mas? Surya dong. Surya. Surya itu rokoknya? MBRK. Mana. Gini Mas, saya mau nanya Mas. Kabar penangkaran gimana Mas nih untuk penangkaran? Alhamdulillah semakin melejit, semakin populer ya, apalagi ada Dua Sekawan ya. Makin mantap. Itu totalan penangkaran ada berapa tempat sih Mas? Saya ada 3 tempat. Yang di sini apartemen 1, di hotel ada, terus sama di Rembang. Oh, sama di Rembang. Totalan Mas itu keseluruhan ada berapa Mas keseluruhan? Kurang lebih sekitar 1.200. Itu khususnya di Murai Batu ya? Di Murai Batu. Oke. Sebenarnya Mas, saya mau nanya Mas, untuk keluh kesah Mas sebagai penangkar ya, apalagi Mas Holis kan udah bertahun-tahun lah jatuhnya kan? Iya, dari kecil. Iya, ada 3 tempat lagi. Itu sebenarnya keluh kesahnya apa sih Mas? Untuk teman-teman yang mungkin pemula biar tahu lah gitu. Betul, memang sih kalau kita berbicara enaknya aja, itu kayaknya gambarannya, wah dilihatnya enak amat itu gitu kan. Cuan-cuan gitu ya? Ya, cuan-cuan terus aja. Tahu-tahu beli apa kemarin? Apa? Pajero. Enak ya, itu ada yang komen beli Pajero kayak beli bubur ayam di depan aja gitu. Itu enaknya. Enaknya gitu. Cuman kan memang apa sih Mas, usaha apa sih yang tidak terkendala? Pasti semua itu ada. Kalau nggak mau terkendala, nggak mau dapat musibah dan lain sebagainya, yang jelas jangan jadi seorang pengusaha atau berbudidaya, apalagi di dunia breeding gitu. Seperti itu. Terus gini Mas, gini. Oke lah Mas Holis punya 3 tempat dan udah bertahun-tahun lah berjalan itu ya. Kan sekarang banyak tuh Mas bermunculan adanya maksudnya peternak kecil lah, mungkin rumahan gitu kan. Intinya di Murai Batu lah semakin banyak karena semakin mudah diternak kan burungnya kan. Terus juga tutorial di YouTube ataupun karena Mas Holis juga kadang sering mengedukasi untuk orang biar berbudidaya gitu ya. Betul. Itu Mas Holis nggak takut tersaing untuk sama peternak kecil gitu? Kalau saya takut tersaingin, nggak mungkin ada edukasi. Oh gitu. Kenapa kok saya ada edukasi biar semua orang atau semua customer bisa berbudidaya. Jadi ketika hobi itu nggak cuman menikmatin hobinya aja, akan tetapi juga menikmatin cuannya, seperti itu. Oke, jadi Mas Holis bener-bener nggak takut tersaingi sama sekali? Tidak. Kenapa? Karena saya berpikir udah begini Mas, di dunia Murai Batu ini saya udah lelah, udah capek. Banyak sekali ilmu-ilmu saya yang saya dapatkan dari dunia perburungan, khususnya di Murai Batu. Maka dari itu kalau saya punya ilmu, nggak saya sampaikan atau nggak saya bagikan kepada mereka orang yang tidak bisa, terus buat apa gitu? Toh juga nggak dibawa mati kan? Oh, yang nantinya nggak bermanfaat gitu ya? Karena saya mempercayain juga rezeki kita itu udah masing-masing gitu. Nggak akan bisa Mas tertukar, nggak akan bisa sama, itu nggak akan bisa tersaingin, tuh nggak bisa. Walaupun seandainya saya ngejiplak gitu misalkan? Nggak akan bisa, karena di dunia Murai Batu itu apalagi di dunia warna ya, itu tidak akan bisa. Di Mas Aji misalkan jual Murai Batu dengan kapasitas panda contoh. Di tempat saya juga panda. Di Mas Aji misalkan 20 juta, di tempat saya 30 juta, lah kok beda?
karena visualnya pasti beda. Oh seperti itu. Betul. Oke. Terus dari 3 tempat itu Mas kurang lebih sekitar 1.200 pasang ya. Itu kalkulasi aja Mas kurang lebih per bulan itu bisa panen itu berapa ekor sih Mas? Kalau untuk panen ya Mas, dalam setiap hari itu 50 sampai 100 pasti ada. Hah? Setiap hari. Setiap hari? Iya. Wah, dari 3 tempat itu ya? Dari 3 tempat itu pasti ada. Ya kan soalnya banyak kan? Banyak, betul. Terus gini Mas, kenapa kok akhirnya Mas Holis bener-bener kayaknya kalau saya perhatikan sekarang selalu bereksperimen ya untuk mencetak warna itu masuk kenapa Mas nih? Karena untuk di dunia sayur itu mudah. Mudahnya? Kalau kita menciptakan ekor panjang kali ekor panjang sama dengan anakannya panjang. Udah jelas. Jelas. Kalau kita menciptakan ekor pendek sama dengan ekor pendek. Oke. Nah, kalau kita menurunkan ekor prestasi sama dengan prestasi tergantung kolaborasi si perawat. Oke, iya Akan benar. tetapi kalau menciptakan warna, kita mempunyai indukan warna kali warna belum tentu anakannya jadi warna. Oh, itu seninya di situ. Seninya di situ. Maka dari itu murai batu warna itu tidak akan Mas yang namanya harganya jatuh. Yakin? Yakin. Kembali lagi Mas tadi ya ke banyak peternak kecil. Oke lah Mas Holis nggak ngerasa tersaingi lah gitu, nggak usah khawatir rezeki udah ada yang ngatur gitu ya. Tapi Mas Holis nggak ada kekhawatiran bahwa akhirnya MBRK akan bangkrut nih. Kalau pun itu udah wallahu alam ya Mas, Oke. tinggal kuasa Allah lah. Kalau ketika kita dikasih bangkrut ataupun ketika kita dikasih jatuh, tinggal sebenarnya sifat dan sikapnya manusianya. Gitu. Kalau kata saya seperti itu. Kenapa? Karena gini Mas, kita kalau arogan dengan hal ini ya tidak mungkin ini Mas. Karena apa? Karena saya hobi ini, hobi yang benar-benar saya tekunin tapi menghasilkan uang gitu. Jadi saya tidak mengandalkan cuan itu, tapi saya menikmatin. Jadi saya nikmatin, entah itu mau produksi maupun enggak, saya nikmatin suaranya, saya nikmatin indahnya kicaunya, indahnya warnanya. Nah dari sisi inilah Mas, alhamdulillah bergelut terus akan menjadi cuan gitu. Oke, terus gini Mas Holis kan kalau di dalam mall MBRK ya khususnya kan, kalau di mall kan khusus perjualan ya, Betul. penjualan. Kenapa kok selalu menekankan bahwa kayak gini, orang cukup beli 1 pasang atau 2 pasang nanti diternak, nggak usah khawatir, nggak bisa ngejual, bisa jual aja ke MBRK. Itu kenapa selalu menekankan kayak gitu Mas? Maksudnya biar kenapa nih? Karena begini, sosok seorang menangkar burung murai batu itu nggak harus banyak uang, nggak harus punya uang, nggak punya uang. Nah, artinya begini Mas Aji punya uang pun belum tentu bisa nangkar. Oke. Karena dominannya sudah berulang-ulang kali saya kasih rumus. Ketika Mas Aji mempunyai uang banyak, ya bolehlah mau menangkar. Ya, belum tentu Mas Aji punya uang banyak kebeli burung tersebut. Oke. Sudah kebeli burung tersebut belum tentu bisa menangkarkan. Iya benar. Sudah bisa menangkarkan belum tentu bisa menelurkan. Oke. Sudah bisa menelurkan belum tentu bisa menghidupkan Mas. Siap. Nah, kalau sudah bisa menghidupkan, pasca pasarnya Mas Aji ada nggak? Nah, kan seperti itu. Oke. Nah, maka dari itu saya membuka peluang bisnis, ya, peluang bisnis yang meyakinkan kepada customer untuk hobi terlebih dahulu. Ketika kita sudah hobi Mas, otomatis itu akan mengikutin. Hobilah dulu, jangan banyak uang dulu. Kalau kita hobi merawat burung ya kan dari kecil ya kan, terus tahu karakternya, terus dibudidayakan, itu nikmat. Dibandingkan dengan punya uang banyak, udah langsung saya bikin 100 kandang, 200 kandang, des. Tidak akan bisa menikmatin. Belum tentu gitu. Belum tentu, karena begini, biaya reproduksi burung murai batu itu mahal. Dibandingkan jajan anak kita, lebih banyak kan burung murai batu. Itu kurang lebih Mas dari 1.200 ekor ya pasang ya, Pasang. itu per hari sampai berapa duit sih Mas untuk Per banyak pakan lah? hari saya bisa mengeluarkan 10 sampai 15 juta. Itu meliputi Meliputi jangkrik, ulet, pur, dan bengeknya lah segala macam. terus gini Mas, kendala walaupun Mas Holis udah senior lah jatuhnya ya sebagai peternak kan pasti tentu ada kendala dong. Betul. Yang kayaknya paling berat itu di apanya sih Mas sebenarnya? Cacian, bulian, makian. Kok itu sih? Iya. Bukan karena mereka nggak produksi. Enggak, bukan mereka mati, bukan mereka nggak produksi, bukan.
Kok kenapa kayak gitu, Mas? Kenapa? Karena saya sudah bilang dari tadi, kalaupun itu tidak produksi, saya punya ilmunya. Kenapa nggak produksi? Tanda tanya. Apakah ini kategorinya berlemak, saya crossing. Apakah ini udah tua, apakah ini mau mabung dan lain sebagainya. Saya tahu ilmunya. Udah bisa mengatasi. Iya, sudah bisa mengatasi. Akan tetapi ketika kita dibully sama orang, dicaci sama orang, didengki sama orang, diiri sama orang, difitnah sama orang, ketika kita sudah mendapatkan itu, mental, hati, pikiran kita tidak kuat, otomatis kita lemah. Ketika kita sudah lemah, ya, pikiran kita itu kosong. Kita hanya memikirkan, aduh, kok saya diginiin orang, kok gini-gini orang, betul? Otomatis lemah. Yang ada apa? Satu, malas. Oke. Yang kedua, besoklah, entarlah. Nah, di sifat burung murai batu atau di perburungan itu tidak bisa dijanjikan. Contoh misalkan seperti ini, Mas Haji. Burung murai batu 1 hari nggak dirawat, mampus. Nah, contoh seperti ini. Ketika kita sudah punya hati malas, otomatis gini, udah pagi nih ya, pagi seharusnya dia diembunin, dijemur. Nah, karena kita malas, ntar dulu lah, makan dulu. Ntar setelah makan, habis ngerokok dulu, ngopi dulu. Udah gitu, tau-taunya siang. Udah siang, beduk, ntar dulu lah, tidur dulu. Lah, ngempanin burungnya kapan? Nah, kalau kita tidak mempunyai konsentrasi hal seperti ini, keterpurukan akan menjalar. Seperti itu ya? Iya. Terus sepil soal omset nih untuk sebagai penangkar kurang lebih 1.200 pasang ya. Sampai berapa sih, Mas, per bulan? Tidak usah berbicara omset terlebih dahulu, Mas. Jadi kalau kita berbicara omset itu berbeda-beda ya, orang yang menilai. Tapi kalau kita berbicara memotivasi kepada customer atau kepada teman-teman yang nonton podcast ini atau yang pemula lah gitu ya, itu sangat sulit, sangat nggak masuk di nalar. Ketika kita itu dibilang sama tetangga, teman, saudara jadi seorang pemalas. Oh gitu. Karena apa? Menekunin di dunia perburungan atau di dunia tangkar ya, yang jelas satu, dikira orang pemalas. Pagi-pagi bukannya kerja, mandiin burung ya kan, gotong-gotong burung, gedong-gedong burung di arena lomba, kayak orang gendeng, Mas, kayak orang stres. Betul nggak? Benar. Jadi gitu, Mas ya, yang bikin bangkrut itu tadi itu ya, 3 hal tersebut tadi itu ya. Sebenarnya kalau menurut saya itu yang bikin jatuh kita ya, kalau peribahasa bangkrut kok kayaknya nggak pas kasar ya. Banget lah ya. Yang bikin jatuh kita itu adalah dari pola pikiran kita sendiri. Siap. Gitu. Ketika kita tidak mampu dibully sama orang, ya jangan berkreasi di sini, Mas. Gitu. Karena gini, kita lihat, kita belajar. Nah, makanya dengan media sosial itu kita bisa belajar. Ya, tanpa media sosial sekarang orang udah nol, Mas. Ya kan? Kenapa kok artis-artis itu dibully, ya kan? Di ini kok masih kuat? Karena memang itu udah bidangnya. Gitu. Kalau kita mempunyai burung murai batu dengan harga 100 juta mati, ya kan? Kalau kita nggak kuat pikir, ya otomatis stres, ngedon. Nah, padahal burung ini untuk hobi. Maka dari itu, kalau Anda para customer semuanya atau para subscriber Dua Sekawan, ketika Anda sudah terjun di dunia perburungan itu harus didasarin hobi dulu. Gitu. Karena gini, Mas, kalau misalkan nggak didasarin hobi itu pasti ada perhitungannya. Perhitungannya seperti ini. Murai batu satu pasang biaya produksi 5.000 sampai 10.000 dalam 1 hari. Per hari itu ya. Kalau kita punya 10 pasang sudah 100.000. Siap. 100.000 kali 3 bulan sudah berapa? 3 juta misalkan. Kalau nggak produksi, Mas, gimana coba? Buat masukan. Iya, buat pemasukan apa? Pasti ada perhitungannya. Otomatis kalau sudah perhitungan secara nggak langsung berbicara begini hati. Waduh, biaya produksinya banyak, nggak produksi. Wah, bangkrut ini kalau kayak gini cara. Nah, kalau udah berpikir kayak gitu susah. Gitu. Masih sembari santai sambil ngopi, Mas ya. Betul. Terus gini, Mas Onis sebagai penangkar. Kenapa kok Mas Onis itu kalau membicarakan murai yang banyak orang bilang gambling itu kayaknya kok menolak banget? Kenapa sih, Mas? Alasannya kenapa sih, Mas? Karena murai batu itu tidak ada jenis murai batu gambling, itu tidak ada. Gitu. Iya, dari dulu kan udah pernah saya sampaikan. Iya, terus menerus loh di YouTube Dua Sekawan. Makanya kenapa kok kayak menolak banget gitu loh, Mas? Menolak karena saya seorang penangkar, Mas. Jadi tahu persis. Jadi saya tahu persis
jenis kelamin burung itu seperti apa, ya. Jadi saya paham betul seperti apa gitu. Jadi sebenarnya memang nggak ada gambling. Nggak ada. Nah, misalkan Mas ada yang jual nih prediksi, itu sebenarnya gimana Mas? Itu hanya olahan kosakata para pedagang atau penjual burung. Itu bukan berarti Mas Holis menjatuhkan mereka kan? Loh, saya jualan burung, kenapa saya harus menjatuhkan? Saya ini jualan burung, Mas. Saya sudah capek membohongin orang. Saya pun sudah capek, Mas, yang namanya membohongin orang. Di dunia murai batu itu ngebohongin orang gampang. Mencari uang dengan nipu itu gampang di murai batu. Maka saya sudah berbicara seperti ini karena saya pernah. Gitu loh. Kalian bisa cerita gitu. Bisa ya? cerita, saya pernah Jadi membohongin sebenarnya orang. mungkin Mas Holis lebih tepatnya kayak mengedukasi kali Mas ya, biar orang nggak terlalu dibodohi atau gimana sebenarnya? Betul. Jadi begini Mas, saya mengedukasi, yang jelas saya menyampaikan kepada customer yang benar-benar buta di dunia burung murai batu atau nol. Oke. Yang namanya prediksi ataupun yang namanya gambling itu tidak ada. Emang nggak ada. Nah, kalau kita memprediksi itu kan berarti tidak tahu. Oke. Ketika bakul manuk, ya penangkar burung bilang prediksi, berarti kan tebakan. Jangan jadi seorang penangkar, jangan jadi seorang tukang manuk atau bakul manuk. Karena gambling prediksi itu nggak ada. Jantan ya jantan, betina betina, Mas. Nah, seandainya Mas kios atau agen ternyata kan mereka bukan penangkar Mas, mereka disuplai, itu gimana Mas sebenarnya? Tetap mereka terjun di dunia perburungan murai batu, dia nggak tahu jantan betinanya, bangkrut. Oh gitu. Iya dong, otomatis kalau dia nggak paham jantan betinanya, dihajar betina semua dong. Iya. Ini jantan, oh dia percaya doang. Nah, maka dari itu karena dia udah paham antara jantan dan betinanya, mencari untung yang lebih, betina dikatakan gambling. Atau misalkan sebaliknya, semuanya dibilang jantan semuanya, padahal betina misalkan. Betul. Orang akan nggak ke situ lagi gitu. Betul. Kan. Gitu. Oke, dari seperti itu Mas, dari penangkaran ya. Ya. Saya pengen lanjut ke kios Mas. Oke. Sebenarnya Mas untuk di Mall Gramerica khususnya, karena kan Gramerica kan spesialis murai batu ya. Untuk saat sekarang ini Mas, sebenarnya dari segi penjualan murai batu ada kenaikan apa stagnan standar aja atau ada penurunan atau gimana sih Mas sebenarnya? Penurunan. Iya, tapi ada di kelas masing-masing. Maksudnya gimana? Khususnya di kelas sayur sama di kelas ekor panjang. Itu mengalami penurunan. Dikarenakan posisi banyaknya penangkar burung dan banyaknya orang yang sudah mempunyai burung murai batu. Nah, otomatis secara tidak langsung burung itu akan menurun gratis. Itu harganya sudah pasti ya? Harganya. Nah, kenapa kok yang keprestasian arena lomba ataupun yang warna tidak jatuh atau tidak terjun dikarenakan memang sulit untuk ditangkarkan. Contoh misalkan, di mana sih Mas di Indonesia ini orang-orang yang sudah bisa menciptakan warna yang unik, menarik, itu tidak banyak gitu. Seperti itu. Dan orang menciptakan atau kita mempunyai induk warna belum tentu anaknya warna. Gitu Mas. Oh gitu. Betul. Makanya Mas Holis akhirnya mensiasatinya, maksudnya memperbanyak mencetak warna atau gimana? Kalau itu sudah pasti dari dulu. Saya ciptakan begini dan begini. Karena saya juga kan senang menangkar tuh, saya senang Mas. Oh karena emang punya kesenangan. Iya gitu punya ya? Kesenangan. Maka dari itu susah kalau mau dibilang gimana ya. Kalau kita udah senang dulu itu udah susah Mas. Berapapun saya akan beli. Kalau saya suka indukan ini misalkan, indukan itu gitu. Saya kalau ada suka saya beli gitu. Terus gini Mas, tadi Mas Holis bilang ada kayak penurunan yang ekor panjang sama yang sayur ya. Tapi kok kenapa tiap harinya itu di sini selalu turun burung tuh? Ya karena begini Mas, di MBRK itu ada komunitasnya. Komunitas bagaimana kita menjalin silaturahmi antara customer dan tentunya untuk menghasilkan hobi ini bisa menjadikan cuan. Contoh gini, Mas Aji beli burung murai batu di MBRK. Satu pasang. Ya kan, tadi aku udah bilang anakannya bisa dijual di kita. Gitu. Dan kalaupun Mas Aji murai ini akan jatuh gratis seperti burung lovebird contohnya misalkan. Tapi itu tidak mungkin. Saya sekak dulu. Dikarenakan pemakan serangga sama pemakan biji itu beda.
Oh, beda. Kalaupun misalkan nih murai batu di harga misalkan 500.000 gitu ya, misalkan itu 500.000 gitu, itu ada keterbatasan di situ, akan saya buang mas ke luar negeri. Oh gitu. Ya. Jadi udah punya planning lah gitu. Betul. Ya? Maka dari itu nggak usah khawatir untuk teman-teman yang ngambil produk dari MBRK. Ditangkar, saya berani jamin anakannya untuk dijual ke MBRK lagi. Oh, kalau gitu. Memang nggak bisa ngejual, kan gitu. Nah, kalaupun ada keterbatasan di sini meluap, akan saya jual ke luar negeri gitu. Terus gini mas, kenapa kok saya perhatikan ya untuk di Mall Grand MBRK, setiap burung yang dibongkar ataupun yang mau dikirim lah, intinya mau dikirim ya, itu kenapa kok selalu live streaming mas? Kenapa harus live streaming? Kenapa tidak seperti YouTube lain? Oke. Nah, maka dari itu orderan di MBRK itu sangat meluap karena customer ada kepuasan. Ketika customer ini mas ya, ini kan ini saya edukasi juga buat para pedagang-pedagang burung. Siap. Ya kalau kepake monggo dipakai, kalau enggak apa-apa. Kenapa saya selalu live streaming? Ketika customer itu dikasih tahu, ini loh burungnya sampean, saya live streaming, menandakan bahwa burung itu ada. Dan saya tidak pernah mengada-ngada. Real itu burung. Real, ya? Karena jam itu live streaming itu mas. Nah, saya bisa aja nipu Mas Aji. Oke. Misalkan Mas Aji pesen mas, murai albino, oke, harga berapa? 100 juta, ada nggak? Ada, aku bilang gitu. Saya ambil aja di Google. Betul nggak? Iya. Saya edit, Mas Aji, ini mas burungnya ini nih, padahal gambar video di Google. Bisa aja. Burung belum ada. Burung belum ada. Bisa aja kayak gitu. Bisa aja, dan itu banyak juga mas kios-kios atau toko burung yang seperti itu. Tapi kalau live streaming bagaimana cara ngakalin? Nggak bisa. Itu nggak bisa. Itu udah susah kalau live streaming. Susah. Maka dari itu jangan kaget, jangan heran kalau setiap hari MBRK packing. Karena kepuasan gitu mas. Oh ya mas, ini jadi ada salah satu penonton gua sekawan ya. Dia beberapa waktu lalu itu ngechat ke kita mas. Bentar saya cari dulu bentar ya mas ya. Chat apa tuh? Jadi gini, dia kayak nitip pertanyaan sih sebenarnya. Gini, pertama dulu ya. Om, bisa bahas soal bagaimana caranya dan apa syaratnya untuk mempunyai ring sendiri dan sertifikat sendiri dari pemula. Oke. Itu coba gimana mas? Jadi gini mungkin pertanyaannya. Ya, jadi orang ini kayaknya punya peternakan, kepengen bikin ring sendiri dan sertifikat sendiri. Oh gitu. Gimana ya? Kalau mau bikin ring itu bebas-bebas saja mas. Oke. Nah karena di Indonesia ini di murai batu ini kan belum dilindungi dan tidak dilindungin. Siap. Jadi bebas-bebas saja, tidak harus mempunyai perusahaan atau surat izinnya. Siap. Jadi untuk menggunakan ring atau bikin ring di media sosial tinggal diklik aja, Tokopedia apa semua ada, tinggal pesen ring. Oke. Nah seperti itu. Nah sertifikatnya nih. Sertifikat bisa mencetak sendiri. Karena apa? Sertifikat itu tidak harus berdokumentasi atau surat izin. Terkecuali, ada terkecualinya ya. Jadi? Kecuali kalau mau impor dan ekspor. Itu harus ada surat namanya SAT-DN dan SAT-LN. Nah, itu wajib mempunyai CV atau PT perusahaan. Jadi ini mungkin yang untuk pemula yang masih kecil belum tentu nggak usah punya persyaratan. Iya gitu. Kalaupun misalkan mau impor ekspor bisa pakai jasa. Oh gitu. Gitu. Itu pertanyaan udah terjawab. Itu jawabannya. Ini katanya suruh apa namanya? Suruh nyapa mas katanya kalau lagi ngeliput katanya. Ini namanya dia seringnya di komentar Rabbit Vlog. Mas ini nih. Terus nih. Dan bagaimana caranya mas kita masuk ke komunitas MBRK? Komunitas MBRK. Kalau masuk ke komunitas MBRK itu sebenarnya gampang. Ya, sebenarnya gini mas, ketika orang itu sudah beli produk dari MBRK, itu sudah masuk komunitas MBRK atau customer MBRK. Nah, kalau mau berbudidaya tergantung wilayahnya wilayah mana. Nah, contoh Kalimantan. Nah, kalau ke Kalimantan atau di Kalimantan berbudidaya menggunakan ring atau merek MBRK, tidak usah perlu market flash-nya untuk customer, gampang. Ketika tidak bisa ngejual di sana, nah contoh begini, di Kalimantan Utara misalkan ya, ini contoh ya. Nah, di Kalimantan Utara mas, saya kalau mau ngejual ke MBRK kan biayanya besar.
Nah, di Kalimantan Utara itu luas, customer MBRK itu banyak di sana. Nah, daripada Kalimantan Utara itu dari MBRK kena biaya 1.500.000, saya calling, ambil di sini aja, ini sama penangkaran MBRK. Nah, seperti itu. Itu namanya komunitas kita. Siap, ini terjawab ya. Gitu. Ini aduh agak ribet pertanyaan Mas, cuma saya bacain Mas ya. Iya. Dan bagaimana jika orang beli murai produksi aktif di MBRK, lalu orang tersebut membeli anakan trotolan di luar MBRK. Beli itu kan di MBRK sepasang, tapi mereka beli murai trotolan di luar MBRK. Lalu dia mengakui bahwa ini terah MBRK dan dijual ke MBRK, sedangkan indukannya bukan dari MBRK. Itu ngecirinya gimana Mas nih? Oh gitu, saya paham, saya paham. Kayak gitu juga sering terjadi Mas. Jadi saya buat patokan atau buat nama. Ya itu gimana nih? Pernah juga dulu beberapa tahun yang lalu itu kayak gini Mas. Dia punya beberapa pasang dari MBRK yang memang silsilah indukannya bagus terah gitu. Tapi ketika itu dia juga beli juga di luaran MBRK. Ketika ada customer, ini juga sama nih silsilah MBRK nih gitu. Nah seperti itu Mas. Tapi sekarang kita sudah menggunakan sertifikat. Oke, jadi sertifikat karena di MBRK ini berbadan hukum, jadi kita menggunakan sertifikat. Ketika beli burung trotolan tidak menggunakan sertifikat MBRK, tidak berdokumentasi, tidak akan saya sahkan. Karena banyak sekali yang membuat ring MBRK bodong, itu pernah ada. Oh pernah ada juga. Tapi tidak ada sertifikatnya, gitu. Jadi gini Mas Aji beli burung murai batu misalkan 2 juta, kepengen dijual butuh. Kalau jual butuh kan bisa aja 1.500.000. Bisa. Nggak usah, mending beli jual aja ke MBRK lagi. Paling dipotong 100.000, kayak gitu wajar kan. Nah, tapi dengan satu syarat, ringnya MBRK ada sertifikatnya. Ada sertifikat. Tanpa ada sertifikatnya, walaupun menggunakan ring MBRK tetap beda lagi. Oke, itu seperti jadi ini pertanyaan dari teman ini terjawab Mas ya. Betul. Dari Rabbit Vlog. Cuman sementara sih pertanyaan sih itu sih. Oke Mas, untuk ngobrol santai mungkin kayaknya cukup Mas ya. Cukup ya. Kira-kira yang mau disampaikan Mas untuk teman-teman pemula yang mau berbudidaya murai batu ataupun untuk teman-teman pemula yang mau berusaha jualan murai batu Mas, coba. Tuh. Jadi untuk para subscriber 2 sekawan, berhati-hatilah dalam memilih dan memilah burung murai batu. Zaman sekarang banyak media sosial yang tipu-tipu. Yang dimana dia mengatasnamakan A, B, C, dan Z. Nah, ketika ada sesuatu dia tidak bisa mengatasi kekomplainan. Nah, dari sinilah Anda bisa menilai bagaimana caranya saya membeli burung yang terbaik. Kalau bisa dipantau secara detail lebih bagus. Tapi kalau percaya dengan online media kita, ya nggak masalah. Karena suatu kepercayaan itu adalah suatu kehormatan yang dimana dijanjikan para pedagang untuk ke customernya. Jadi ketika Anda berbelanja atau beli burung murai batu, tetap satu kuncinya kepercayaan. Nah kalau sudah nggak percaya udah bahaya Mas gitu. Mungkin itu aja kali Mas ya. Oke. Ini waktunya terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti Mas Koni semakin jaya lah. Siap, insya Allah. Selalu memberikan intinya burung-burung yang berkualitas buat teman-teman atau customer MBRK Mas ya. Ini terima kasih banyak Mas ya. Oke teman-teman, ini tadi tuh ngobrol santai bersama owner dari Geraha MBRK itu Mas Kolis. Sekiranya cukup, nanti untuk lebih lengkap mau tanya-tanya tinggal di kontak mereka. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Pokoknya ambil sisi positifnya, buang yang negatifnya Mas ya. Betul. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.